Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan beberapa cara, yaitu dengan cara faktorisasi, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan cara menggunakan rumus kuadratik. Oke, khusus kali ini kita akan membahas jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Tentu adik-adik masih ingat ya bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Baik, dimana x1 dan x2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, atau x1 dan x2 merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, apabila ditanyakan pada soal x1 tambah x2 maupun x1 kali x2, maka kita bisa secara langsung tanpa harus menentukan akar-akarnya, seperti pelajaran sebelumnya ya, yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, mari kita lihat. Rumus ini berasal dari rumus akar-akar persamaan kuadrat, yaitu rumus akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x sama dengan min b plus min akar diskriminan ya, akar diskriminan per 2a ya. Dimana diskriminan di sini adalah b kuadrat dikurang 4ac. Oke. Nah, misalnya akar-akar persamaan kuadrat tersebut kita misalkan sebagai x1 dan x2, maka di sini kita peroleh x1 sama dengan min b, kita ambil yang tandanya plus min akar d per 2a. Kemudian x2 adalah min b min akar d per 2a. Nah, jika di soal ditanyakan x1 tambah x2, nah ini kita sudah bisa peroleh. Kita menjumlahkan x1 tambah x2 ya, perhatikan. Nah, saya tulis di sini aja. x1 tambah x2. x1 tambah x2 kita jumlahkan aja ini. Min b tambah akar d per 2a ditambah min b kurang akar d per 2a. Nah, jadi min ketemu plus ya di sini min b min d ya. Nah, kalau ini dijumlahkan, perhatikan ke sini karena penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, di sini ada min b, di sini ada min b. Min b ditambah min b hasilnya adalah min 2b. Nah, ini kita jumlahkan lagi, min d dikurang plus d plus akar d dikurang akar d, ya ini hasilnya 0. Nah, sehingga yang ini adalah min 2b per 2a. Sehingga diperoleh x1 tambah x2 adalah, yang ini kita sederhanakan, 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga x1 tambah x2 adalah min b per a. Nah, kita masukkan di sini. Rumusnya adalah min b per a. Ini adalah rumus jumlah akar-akar persamaan ya. Sekarang kita akan menentukan hasil kali akar-akar persamaan ya. Kita masukkan aja, kita kalikan x1 kali x2. Nah, kita kali, perhatikan ke sini, min b saya pisah aja ya, penyebutnya ya kita pisah aja, per 2a ditambah akar d per 2a. Nah, ini kita kalikan seperti ini. Kemudian yang ini min b min akar d per 2. Kita pisah aja lah ya, 2a, yang ini per 2a. Yang ini enggak ya. Nah, caranya adalah kita kalikan ini, min b kali min b plus b pangkat 2. Nah, jadi cara mengalihkan pecahan seperti ini adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
2A kali 2A, 2A pangkat 2 ya. Hasilnya 4A pangkat 2. Oke, selanjutnya yang ini nak. Nah, min B kali min akar D, min kali min plus ya. Oke, B akar diskriminan. Selanjutnya yang mana? Yang ini lagi nak ya. Nah, min kali plus kali min ya. Min B akar D per, nah ini tadi sama ya, tadi sama ini 4A juga pangkat 2, yang ini juga 4A pangkat 2. Yang terakhir ini akar D kali min akar D, min akar D pangkat 2. Nah, min akar D pangkat 2 per 2A kali 2A, 4A pangkat 2. Nah, yang ini kita sederhanakan. Ini sini plus B akar D kurang B akar D. Nah, ini hasilnya sama dengan ini 0 ya. Sehingga yang ini tadi B kuadrat kita tulis ulang aja. Ya, ini min, ini sini akar D pangkat 2. Akar D pangkat 2 itu sama dengan D. Nah, kita masukkan aja nilainya. D adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi gini ya, akar D pangkat 2 itu sama dengan D. Nah, di mana D kita ganti dengan ini tadi B kuadrat kurang 4AC. Ya, ini dia B kuadrat kurang 4AC yang ini. Nah, per 4A kuadrat, di sini juga per 4A. Nah, kita sederhanakan. Yang ini kita bawa ke luar kurung, yang ini karena penyebutnya sudah sama kita boleh gabung ya. Nah, perhatikan nak ya. Yang ini min kali plus min ya. Min kali min plus 4AC per 4A pangkat 2. Nah, B kuadrat kurang B kuadrat berapa nak? Nah, 0 ya. Kemudian yang tinggal adalah 4AC per A pangkat 2. Nah, per 4A pangkat 2. 4 bagi 4 berapa nak? 4 bagi 4 1. A per A pangkat 2 adalah 1 per A pangkat 2. Sehingga hasilnya C per A. Nah, jadi rumus X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, ini. Nah, ya ini kalau ini sudah kita peroleh, jadi tanpa harus memfaktorkan, tanpa harus melengkapkan kuadrat, atau tanpa harus menentukan akar-akar dengan rumus ABC. Nah, ini kita bisa langsung menentukan jumlah akar-akarnya dari rumus ini ya. Paham ya nak ya? Selanjutnya selanjutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke latihan soal. Nah, perhatikan soal berikut. Nah, soalnya ini, jika X1 tambah X dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita tentukan dulu A-nya berapa. Masih ingat ya nak ya? Ya, kita tulis dulu di sini 2X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2. A-nya sama dengan 2. B-nya adalah koefisien dari X. Nah, berapa nak? Nah, min 1. C-nya berapa? Min 3. Iya. Setelah itu, nah kita masukkan ke rumus yang tadi ini. Kita masukkan, kita sudah menentukan rumusnya X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2 yang kita peroleh tadi rumusnya adalah min B per A. Nah, ini ada, kita tulis minnya dulu ya. Kemudian kita ganti nilainya B dengan min 1. Per A-nya adalah 2. Min kali min plus, sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Paham ya nak ya? Kita lanjut ke bagian B. B adalah X1 dikali X2. Nah, langsung ke rumus yang pertama tadi, yang ini adalah C per A. Kita substitusi nilai C. C-nya di sini adalah min 3 ya. Nah, kita masukkan nilainya min 3 per A-nya sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, jadi hasil kali akar-akarnya adalah min 3 per 2. Kita lanjut ke C. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah,
kita jabarkan dulu ini ya, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya perhatikan. Kita samakan penyebutnya, di sini kita kalikan aja X1 kali X2. Nah, X1 kali X2, yang ini kita kalikan X2, dan ini kita kalikan ini kita tambah X1. Nah, kita langsung substitusi nilainya. X1 tambah X2 kita sudah peroleh dari A ya. Kita substitusi 1/2 ya, dibagi X1 kali X2 sudah kita peroleh dari C, yaitu min 3/2 ya. Selanjutnya kita sederhanakan 1/2, yang ini ke atas ya, min 2 per, kita ini aja min 2/3 ya. Kalikan ini 1 kali min 2 per 2 kali 3 6. Kita sederhanakan masing-masing bagi 2. Ini bagi 2 min 1, yang ini bagi 2 3. Jadi 1/X2 tambah 1/X1 tambah 1/X2 nilainya adalah min 1/3. Boleh kita letakkan minnya di tengah-tengah ya. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir ini, yang terakhir adalah yang bagian D, X kuadrat ditambah X1 kuadrat tambah X2 pangkat 2. Nah, perhatikan ke sini. Kita tulis di sini dulu ya. Apakah X1 pangkat 2 itu X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu sama enggak dengan X1 tambah X2 pangkat 2 ini? Ya, ini tidak sama nak ya. Ini beda ya. Nah, bagaimana cara memperoleh X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Nah, kita terlebih dahulu ini kita kalikan ya X1 tambah X2. Caranya seperti ini. Mari kita ikuti. X1 tambah X2. Nah, kalau ini kita kuadratin, kita operasikan secara aljabar seperti ini, atau kita kalikan ya. X1 ditambah X2. Ya, ini cara mengalikannya seperti ini. X1 kali X1, X1 pangkat 2, X1 kali X2. Nah, X1 ini X1 nak ya. X1 X2. Kemudian X2 kali X1 juga sama X1 X2. Kemudian yang ini nak, X1 kali X2 kali X2 adalah X2 pangkat 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Kita dekatin aja ini X1 dan X2 nya ya. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Yang ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 2X1 kali X2. Nah, ini X1 tambah X2 pangkat 2. Nah, ini untuk menentukan X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, boleh ini kita bawa ke sini aja. X1 tambah X2, saya tulis ulang yang ini ya. Sama dengan maaf, ini kita bawa ke ruas kiri. Kalau ini kita bawa ke ruas kiri, tandanya min 2X1 kali X2 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2. X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Jadi rumus X1 pangkat 2 ini ya. Ini kurang tadi ya. Rumus X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 kali X2. Nah, kita sudah bisa menentukan X1 kuadratnya tambah X2 kuadrat. Caranya adalah X1 tambah X2 kita sudah peroleh dari penyelesaian bagian B. Kita substitusi nilainya, yaitu 1/2. Di sini ada pangkat 2, kita pangkatkan ya nak ya. Kemudian kurang 2 X1 kali X2 kita sudah peroleh dari jawaban B. Nah, kita masukkan aja nilainya. Kita kalikan dengan min 3/2. Oke, baik.
Kita kodratin ini. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 penyebutnya ya, 2 pangkat 2 4. Kemudian yang ini min 2 kali min 3 adalah plus 6 per 2 ya, penyebutnya tetap. Nah, kalau kita untuk menjumlahkan ini, kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita jadikan yang ini penyebut 4. Nah, ini penyebutnya 4. Yang ini kita kali 2 ya. Ya 2 kali 2 4. Yang ini juga dikali 2. Nah, berarti 12. Sehingga karena penyebutnya sudah sama ya, kita sudah bisa menjumlahkan pembilangnya. Nah, 1 tambah 12 berapa nak? 13 per 4. Sehingga X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 hasilnya adalah 13 per 4. Paham ya nak ya? Oke, baik. Perhatikan. Nah, ini contoh-contoh soalnya bisa kalian pelajari kembali. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga video ini bermanfaat. Boleh di-share kepada temannya yang lain ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.